Kisah seorang anak tunggal yang ditinggal mati oleh kedua saudaranya. Kini harus hidup dengan membahagiakan ibunya yang hanya buruh pabrik. Dengan berbekal memiliki cita-cita yang tinggi dan relasi yang banyak, kini ia bisa menjadi presiden yang memiliki kekuatan militer yang besar. Dan inilah kisah perjalanan hidup Vladimir Putin. Pemilik nama lengkap Vladimir Vladimirovich Putin ini terlahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di Saint Petersburg. Kala itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Leningrad. Ia dibaptis berdasarkan kepercayaan gereja Ortodoks dengan memeluk agama Kristen Ortodoks. Putin kecil akhirnya harus terlahir sebagai anak tunggal selepas kedua saudara kandungnya meninggal dunia. Putin memiliki kedua orang tua, yakni ayah bernama Vladimir Spiridonovich yang merupakan seorang conscript dalam Angkatan Laut Uni Soviet yang bertugas dalam armada submarinir pada awal 1930-an. Dan pada awal Perang Dunia Kedua, ayah Putin bertugas dalam batalion penghancur NKVD. Kemudian dipindahkan ke Angkatan Darat Reguler dan sempat mengalami luka-luka pada tahun 1942. Sedangkan ibu Putin yang bernama Maria Ivanovna Putina hanya seorang buruh pabrik. Saat masa kecil, Putin tinggal bersama keluarganya di sebuah apartemen komunal bergaya Uni Soviet. Namun, tak ada yang spesial dengan kehidupan semacam itu. Bagi keluarga mereka, sangatlah biasa saja. Akhirnya, pada 1 September 1960, Putin masuk sekolah nomor 193 di Gang Baskov dekat rumahnya. Ia merupakan salah satu dari beberapa murid di sebuah kelas berisi 45 anak yang tidak menjadi anggota pionir kala itu. Pada saat Putin menginjak usia 12 tahun, dirinya mulai menyukai olahraga sambo dan judo. Putin kecil memiliki cita-cita menjadi karakter perwira intelijensi, seperti yang ditampilkan pada layar lebar Soviet kala itu. SMA Saint Petersburg 281 merupakan tempat Putin belajar bahasa Jerman hingga lihai dalam berbicara. Selepas kelulusannya dari bangku SMA, Putin pun melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Negeri Leningrad dengan mengambil kuliah dalam bidang hukum dan menyelesaikan masa studinya pada tahun 1975. Tesis Putin kala itu berjudul Prinsip Dagang Negara yang paling disukai dalam hukum internasional. Tak selang begitu lama, Putin pun direkrut untuk bergabung dengan Partai Komunis Uni Soviet. Hingga Desember 1991, ia masih menjadi anggota. Karir Putin sangat berpengaruh setelah ia bertemu dengan Anatoly Sobchak, seorang asisten profesor yang mengajar hukum bisnis. Pada 28 Juli 1983, Putin menikahi istrinya, yakni Lyudmila Alexandrovna. Dari pernikahan tersebut, mereka melahirkan dua orang anak perempuan, yaitu Mariana Putina dan Yekaterina Putina. Keluarga kecil tersebut tinggal di Jerman dari tahun 1985 hingga 1990. Namun, hubungan Putin dengan istrinya tak bertahan lama. Pasalnya, pada 6 Juni 2013, Putin mengumumkan bahwa pernikahan mereka berakhir. Pria yang menyukai olahraga judo ini memulai karir dengan bergabung di KGB atau singkatan dari Komitet Gosudorstvenoi Bezopasnost atau Komisi Keamanan Negara yang merupakan badan intelijen Uni Soviet pada tahun 1975. Putin menjalin aliansi dengan Anatoly Sobchak, wali kota Saint Petersburg, dengan bekerja sebagai asisten sejak Maret 1994. Karir politik Putin terus menanjak hingga mendapat banyak rekomendasi sebagai pejabat administrasi kepresidenan, kepala Federal Security Bureau, hingga sebagai Perdana Menteri Rusia pada Agustus 1999. Menjelang awal tahun 2000, Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan dan menunjuk Putin sebagai presiden sementara Rusia. Pada pemilihan presiden tanggal 26 Maret 2000, Putin memperoleh suara sebanyak 52,95% dari jumlah pemilih. Secara resmi, Putin menjabat sebagai Presiden Rusia pada tanggal 7 Mei tahun 2000.
Selama masa kerja, Putin melakukan restrukturisasi pemerintah dan meluncurkan investigasi kriminal ke dalam urusan bisnis warga negara Rusia. Dalam masa kepemimpinannya, Putin mampu mengangkat kembali Uni Soviet setelah kejatuhannya yang menjadi sebuah tragedi nasional. Putin menciptakan banyak kemajuan di berbagai bidang. Di antaranya, dalam bidang ekonomi, yakni pendapatan real yang meningkat rata-rata 7% setiap tahunnya. Dalam bidang industri, dalam bidang energi nuklir, pertahanan dan militer, lingkungan, serta olahraga. Selain itu, Putin juga mampu menjalin hubungan internasional yang baik dengan beberapa negara, di antaranya dengan Amerika Serikat, Inggris, China, Iran, Australia, serta negara-negara Amerika Latin. Dengan begitu banyak pencapaian, Putin mendapatkan respon yang begitu baik oleh masyarakat Rusia. Persentase kepopularitasan Putin meningkat dari 31% pada bulan Agustus 1999 menjadi 80% pada November 1999, dan selama masa kepemimpinannya, sejak saat itu tidak pernah menurun di bawah 65%. Tahun 2004, Vladimir Vladimirovich Putin ini dipilih kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2008. Dikarenakan sudah 2 kali menjadi presiden, ia harus libur terlebih dahulu dari kepengurusannya. Namun, pada tahun 2012, Putin kembali pada titik kejayaannya lagi dengan memenangkan kembali pemilihan presiden. Pada masa kepemimpinannya yang baru, ia berencana ingin membangun militer angkatan laut Rusia serta membuat senjata. Putin mempunyai upaya untuk menulis ulang sejarah dan sempat mengatakan bahwa ingin negara Baltik kembali bergabung dengan Rusia menjadi Uni Soviet. Sebagai seorang presiden, Vladimir Vladimirovich Putin sangatlah patut diacungi jempol. Segala perjuangan serta keberaniannya seperti mendapat protes dari negara karena menginginkan aneksasi, tapi tetap saja dijalani. Hingga kini, ia telah dipercaya bisa memegang kendali atas kondisi negara Rusia. Di bawah kepemimpinan dan kebijakan-kebijakannya sudah terbukti berhasil. Salah satu dari hasil nyata tersebut ialah mengatasi krisis ekonomi dalam kurun waktu 2005 sampai 2006. Negara Rusia berhasil melunaskan hutangnya pada Paris Club dengan nominal paling banyak, padahal negara tersebut dikenal sebagai hutang paling besar. Saat Putin mengkondisikan dan mampu menguatkan perekonomian Rusia yang saat itu memiliki banyak hutang, itulah salah satu bukti kehebatannya. Karena itulah, Vladimir Vladimirovich Putin ini dikenal sebagai orang paling berpengaruh. Bahkan, mantan Presiden Soviet mengakui bangga dengan Putin. Angka-angka yang dikeluarkan saat pemilihan legislatif 2007 menyatakan bahwa kekayaan Putin berjumlah sekitar 3,7 juta rubel. Dalam catatan bank, Putin juga memiliki sebuah apartemen pribadi seluas 77,4 meter persegi di Saint Petersburg dan macam-macam aset lainnya. Pada tahun 2006, Putin memiliki pemasukan sejumlah 2 juta rubel. Dan pada tahun 2012, Putin melaporkan pemasukan sejumlah 3,6 juta rubel. Tak hanya berhenti di situ saja, pasalnya menurut para politikus dan jurnalis oposisi Rusia, Putin diam-diam menyimpan kekayaan senilai miliaran dolar melalui kepemilikan di sejumlah perusahaan Rusia. Uniknya, Putin ternyata juga memiliki sejumlah binatang peliharaan anjing yang diberi nama dari berbagai pemimpin bangsa, seperti Connie, Buffy, Yumi, Vernie, dan Pasha. Itulah kisah Presiden Rusia saat ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah perjalanan hidup tokoh inspiratif berikutnya.